Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna afdalal hadis kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Ya, kita sampai pada talbis iblis terhadap banyak manusia berkaitan dengan nyanyian musik dan sejenisnya. Kita sudah singgung sebelumnya bahwa para ulama empat mazhab ya sepakat atas pengharaman musik, lagu, dan nyanyian ini. Ya, seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Hukmu Sama'il Ghina, ya, bahwa sepakat ulama empat mazhab atas pengharaman musik ini, kecuali pendapat-pendapat yang syadz, yaitu yang menyimpang ataupun dari pendapat-pendapat para alim ulama ataupun para ulama-ulama terdahulu, seperti pendapat Ibnu Hazm dan orang-orang yang mengikutinya. Namun itu pendapat yang ganjil ataupun yang asing ataupun menyelisihi ya pendapat-pendapat yang masyhur, yang populer dari para ulama. Nah, di sini Ibnul Jauzi menyebutkan beberapa penukilan dari para imam madhab berkaitan dengan masalah ini. Pertama, madhab Imam Ahmad terkait nyanyian. Ya, nyanyian ya di masa Imam Ahmad hanyalah senandung nasyid yang berisi cerita-cerita kezuhudan. Namun demikian, saat mereka mulai melakukan nasyid, ya, pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad ini ada beragam, ya. Ada beberapa pendapat diriwayatkan dari beliau. Diriwayatkan dari Abdullah, ya, putra Imam Ahmad, ya, bahwa ayahnya yaitu Imam Ahmad mengatakan nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Aku tidak menyukainya. Diriwayatkan juga dari Ismail bin Ishaq Ats-Tsaqafi dari Imam Ahmad bahwa beliau ditanya tentang mendengarkan kasidah. Lalu beliau menjawab, aku tidak menyukainya, itu adalah bid'ah. Mereka yang biasa mengamalkannya tidak boleh ditemani. Demikian juga Abul Haris meriwayatkan dari Imam Ahmad, ia berkata, takbir itu bid'ah. Takbir itu adalah mengulang-ulang suara bacaan, ya, baik dengan cara membaca atau yang sejenisnya, yaitu menyenandungkan, ya, satu kalimat, ya, dengan mengulang-ulangnya, disebut takbir. Beliau mengatakan itu adalah bid'ah. Lalu ada yang menimpali, itu dapat melunakkan hati. Namun Imam Ahmad menegaskan tidak, itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah, ya, tegas Imam Ahmad, ya, rahimahullah. Diriwayatkan juga dari Yaqub Al-Hashimi yang meriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan takbir itu adalah bid'ah yang dibuat-buat. Takbir adalah bid'ah yang dibuat-buat. Demikian pula Yaqub bin Bukhtan meriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan aku tidak menyukai takbir atau semacam kasidah, ya. Imam Ahmad melarang mendengarkan nyanyian, ya, di samping takbir tadi. Ya, ini adalah penukilan dari satu penukilan dari Imam Ahmad, itu tentang sikap dan pandangan beliau, pendapat beliau tentang
musik, lagu dan nyanyian ya dalam bentuk nasyid atau qasidah, takbir dan sejenisnya. Ya, Ibnul Jauzi mengatakan semua riwayat dari Imam Ahmad tersebut menunjukkan bahwa nyanyian itu hukumnya makruh atau beliau tidak menyukainya. Ya, Abu Bakar Al-Khallal mengungkapkan Imam Ahmad memakruhkan qasidah, yakni saat ada yang mengadukan kepadanya bahwa mereka ya pembaca dan pendengar qasidah itu bertingkah seperti orang gila. Ya. Dalam riwayat lain, Abu Bakar menukil dari Imam Ahmad keterangan yang menerangkan bahwasanya qasidah itu tidak apa-apa dilakukan. Al-Marwazi mengatakan, aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad tentang qasidah. Abu Abdillah menjawab itu bid'ah. Ya, aku lalu bertanya kepadanya, perlukah mereka dikucilkan, dijauhi? Abu Abdillah menjawab, terhadap mereka tidak perlu dilakukan. Ya. Nah demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, diriwayatkan kepada kami bahwa Imam Ahmad mendengar ada seseorang bersenandung di dekat anaknya, yaitu Saleh. Namun dia tidak mengingkarinya. Saleh kemudian bertanya kepada Imam Ahmad, wahai ayah, bukankah engkau mengingkari hal ini, yaitu nyanyian? Imam Ahmad menjawab, itu karena ada yang menyampaikan kepadaku bahwa mereka menggunakan nyanyian itu untuk berbuat satu kemungkaran. Itulah sebabnya aku memakruhkan hal itu. Sedangkan yang terlihat kini, aku tidak memakruhkannya. Ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa di sana ada senandung-senandung yang biasa dilantunkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, misalnya untuk membela kebenaran, ya, untuk mematahkan argumentasi orang-orang yang menyimpang, untuk menghalau dan untuk menyemangati hewan tunggangan di dalam perjalanan, atau untuk mengusir kepenatan pada saat safar panjang, ya, yang isinya adalah kebaikan-kebaikan, ajakan kepada perkara-perkara kebaikan. Itu adalah hal yang dibolehkan, ya, asal dengan catatan ya tidak berisi hal-hal yang mengandung kemaksiatan atau dosa. Demikian juga ya tidak membawa pelakunya kepada hal-hal yang dilarang, ya, seperti yang dilaporkan kepada Imam Ahmad bahwa ya orang-orang itu ya bertingkah laku aneh seperti orang gila, menari-nari, kadang-kadang ya menggoyang-goyangkan badannya, ya. Nah, maka itu yang dibenci dan dilarang oleh Imam Ahmad. Ya, adapun ya beberapa riwayat dari beliau yang mana beliau mendiamkannya dan cenderung membolehkannya, itu adalah masuk dalam kategori senandung yang dibolehkan tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang diriwayatkan dari anak beliau ini, yaitu Saleh bin Ahmad. Aku berkata, sahabat-sahabat kami menukil dari Abu Bakar Al-Khallal dan temannya yaitu Abdul Aziz bahwa nyanyian itu hukumnya mubah. Padahal yang dimaksud nyanyian oleh keduanya adalah nyanyian yang ada pada zaman keduanya, yaitu qasidah-qasidah yang berisi ya cerita-cerita kezuhudan, ya. Jadi bukan seperti yang ada sekarang, ya. Kalau kita sebut qasidah, ya kadang-kadang disertai ya, dan banyaknya ataupun mayoritasnya atau boleh dikatakan semuanya diiringi dengan alat musik. Sementara ya yang dibicarakan oleh para ulama-ulama terdahulu tentang hal ini, qasidah ini, adalah ya senandung-senandung syair tanpa diiringi oleh alat musik, ya. Nah, dan isinya juga bertemakan kezuhudan. Dan dengan pemahaman seperti inilah kita akan bisa memahami nyanyian yang tidak dimakruhkan oleh Imam Ahmad, ya. Karena sebagian orang ya mungkin menukil riwayat-riwayat yang cenderung membolehkan nyanyian atau qasidah, lalu tidak mencocokkannya ya dengan kondisi ataupun qasidah yang mereka bicarakan, dan mengabaikan riwayat-riwayat dari mereka yang memakruhkan bahkan melarang. Itu tidak dipandang dan tidak dilihat sama sekali. Yang dilihat hanyalah mereka membolehkan, mereka mendiamkan.
ya, tanpa memperinci, tanpa memberikan detil ya tentang perincian masalah ini. Ya tentunya akan diambil kesimpulan yang keliru, sehingga dikira bahwa kasidah-kasidah yang dibolehkan itu adalah kasidah-kasidah seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Tentunya sangat jauh berbeda, ya. Nah demikian, seperti yang kita sebutkan, mungkin semua kasidah-kasidah hari ini ya diiringi dengan ya alat musik, kadang-kadang diiringi dengan tepukan dan sejenisnya. Sementara hal itu jelas-jelas diharamkan atau dilarang oleh para ulama, ya. Nah demikian. Dan juga ya kadang-kadang isinya adalah hal-hal yang kita katakan negatif. Ya walaupun ya kalau disebut kasidah itu ya identik dengan syair-syair Islami ya. Tapi kadang-kadang juga isinya ya bercerita tentang ya wanita dan sejenisnya, percintaan dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas adalah kasidah-kasidah zaman sekarang tentunya diiringi dengan alat-alat musik ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi pernyataan yang disebutkan tadi dikuatkan dengan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya ihwal seseorang yang meninggal dengan meninggalkan yang wafat ya, dengan meninggalkan seorang anak serta seorang budak wanita yang berprofesi sebagai biduanita. Ya, si anak dalam keadaan terdesak untuk menjual budak wanita tersebut. Maka ia bertanya tentang hukumnya. Maka terkait hal ini Imam Ahmad menjawab, budak wanita itu tidak boleh dijual sebagai seorang penyanyi, yaitu sebagai seorang biduan. Ya, karena berarti bertransaksi dengan sesuatu yang dilarang. Maka tidak boleh bertransaksi dengan sesuatu yang dilarang. Ya, kalaulah budak wanita itu dijual sebagai seorang biduanita, maka hukumnya tidak boleh dijual ataupun dilarang untuk dijual dengan akad seperti itu. Akadnya dia sebagai penyanyi, ya, di samping budak yang boleh dijual belikan, ya, dia juga dijual sebagai seorang biduanita. Ya mungkin tentu harganya berbeda. Ya harga budak kosong, ya dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak bisa apa-apa, bukan seorang biduanita. Dengan budak wanita merangkap sebagai biduanita, tentunya harganya berbeda. Imam Ahmad mengatakan jangan dijual, kecuali dijual sebagai budak. Ya, dijual sebagai budak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang berkata kepada Imam Ahmad, jika dijual sebagai penyanyi harganya 30.000 dirham. Tapi jika dia dijual sebagai budak wanita biasa, bukan penyanyi, maka mungkin harganya hanya 20 dinar. Ya, namun Imam Ahmad tetap berkata budak wanita tidak boleh dijual melainkan sebagai budak biasa. Artinya jangan dijual sebagai dengan harga seorang biduanita yang harganya 30.000 dirham. Ya, tapi juallah sebagai seorang budak biasa yang harganya cuma 20 dinar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menunjukkan bahwa profesi penyanyi itu atau profesi sebagai biduanita itu adalah profesi yang dibenci ataupun dilarang pada masa itu, dan Imam Ahmad ya berpandangan seperti itu. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan, Imam Ahmad Ibnu Hanbal menegaskan lantaran biasanya budak wanita yang berprofesi sebagai biduanita tidak menyenandungkan kasidah dengan tema kezuhudan, melainkan dia melantunkan syair-syair yang membangkitkan hasrat dan keinginan bercinta, yaitu tentang asmara, tentang percintaan, tentang hal-hal kisah-kisah ya percintaan, ya, menyifati ya lawan jenis ataupun wanita ya yang biasa mengisi ya kasidah-kasidah yang biasa dilantunkan oleh budak-budak wanita itu. Inilah alasan mengapa nyanyian itu menjadi terlarang. Ya, sebab jika nyanyian tidak terlarang, tentunya Imam Ahmad tidak akan membolehkan menghilangkan harta anak yatim. Ya, karena anak ini meninggal
ya, dan meninggalkan ya seorang itu meninggalkan seorang anak dan ya budak wanita. Jadi budak wanita ini adalah harta si anak ini, anak yatim ini. Tapi itu tidak boleh dijual jika dia sebagai seorang bidu wanita. Walaupun ya nilainya pasti akan lebih tinggi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Marwazi meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ia mengatakan, hasil kerja orang banci itu buruk. Karena dia biasa mendapatkan harta dengan menyanyi. Ya, ya biasanya para banci ya, mereka mengamen istilahnya ya, dengan melantunkan lagu-lagu dan nyanyian ya untuk mencari nafkah. Maka beliau mengatakan hasil kerja orang-orang itu adalah buruk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini dikarenakan karena banci itu tidak akan menyenandungkan kasidah-kasidah kezuhudan, tapi dia menyandungkan syair-syair cinta dan syair-syair ratapan. Ya, nah dulu ya sebagian orang memang berprofesi sebagai peratap. Ya memang dibayar untuk meratap jika ada orang-orang yang meninggal dunia. Dan mereka biasanya di situ menyandungkan syair-syair kesedihan untuk membangkitkan kesedihan orang yang kemalangan itu, sehingga muncullah ya kesedihan yang mendalam dan membangkitkan hasrat untuk meratap. Ya, nah ini yang dilakukan oleh orang-orang dahulu ya dengan profesi sebagai bidu wanita. Maka para ulama ataupun Imam Ahmad di sini melarang hal itu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, dengan demikian jelaslah bahwasanya ya dua riwayat dari Imam Ahmad yang memakruhkan serta yang tidak memakruhkan nyanyian ini dikaitkan dengan syair-syair yang disenandungkan itu. Ya, jika syair-syair itu adalah syair-syair kezuhudan, penyemangat rohani, bukan sebagai pembangkit syahwat dan nafsu, ya maka mereka membolehkannya. Ya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya, di beberapa momen juga para sahabat menyenandungkan syair-syair yang berisi ya semangat untuk berjihad ya, membela, mematahkan argumentasi orang-orang ahli batil ya, membela kebenaran seperti syair-syair yang disenandungkan oleh Hasan bin Thabit ya. Demikian juga mereka juga menyenandungkan Al-Huda, yaitu syair-syair yang biasa dilantungkan oleh orang-orang yang menghalau ya hewan tunggangan mereka supaya lebih cepat lagi berjalan. Demikian juga yang disenandungkan oleh para musafir di dalam perjalanan mereka untuk mengusir rasa kebosanan. Biasanya isinya adalah tentang kezuhudan, tentang hal-hal yang mendorong ya manusia kepada kebaikan, bukan ya syair-syair yang berisi pembangkit syahwat dan hawa nafsu. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, dan tentunya perkara yang perlu digarisatasi di sini adalah bahwa syair-syair itu ya tentunya tidak diiringi oleh alat-alat musik ya. Nah, senandung-senandung yang disuarakan itu tidak diiringi dengan alat musik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu pendapat Imam Ahmad. Itu mazhab Imam Ahmad. Demikian pula mazhab Imam Malik terkait nyanyian. Ya, diriwayatkan dari Ishaq ibn Isa At-Tabba bahwa ia pernah bercerita, aku bertanya kepada Imam Malik bin Anas ihwal keringanan yang diberikan penduduk di Madinah seputar nyanyian, seputar lagu dan nyanyian atau kasidah. Maka Imam Malik menegaskan hanya orang fasik yang melakukannya atau melantunkannya. Ya, Abu Thayyib At-Tabari berkata, Malik bin Anas melarang kita melantunkan dan mendengarkan nyanyian. Ia berkata, apabila seseorang membeli budak wanita, lalu mendapatinya sebagai seorang bidu wanita, dia berhak mengembalikan budak tersebut karena aib pada dirinya. Ya, itu bisa diangkat sebagai aib dan boleh dijadikan sebagai alasan oleh si pembeli untuk mengembalikannya karena cacat yang ada pada budak tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah pendapat seluruh penduduk Madinah, ya kecuali Ibrahim bin Sa'ad.
Sebab Zakaria As-Saji menukil bahwa Ibrahim menilai nyanyian itu tidak apa-apa. Ya, wallahu alam, kemungkinan yang beliau nilai tidak apa-apa itulah kasidah-kasidah, syair-syair kezuhudan ya, kebaikan ya, wallahu alam bisawab. Demikian juga mazhab Imam Abu Hanifah terkait nyanyian. Juga sama, ya kita sebutkan 4 mazhab para ulama ya sebenarnya sepakat atas pengharaman hal tersebut. Diriwayatkan dari Abu Thayyib At-Tabari bahwa ia berkata, meskipun membolehkan minum nabidh, Abu Hanifah memakruhkan nyanyian. Ya, beliau menganggap mendengarkan nyanyian termasuk dosa. Ya, Abu Thayyib berkata, demikian pula pendapat seluruh penduduk Kufah, Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Hamad, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Mereka tidak berbeda pendapat terkait hal ini. Ya, jadi semacam kesepakatan dari para ulama, kecuali yang menyimpang ataupun yang menyempal darinya ya, seperti Ibnu Hazm ya, Adz-Dzahiri, wallahu alam bisawab. Abu Thayyib berkata lagi, tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan penduduk kota Basrah terkait makruh dan larangan nyanyian, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ubaidullah bin Al-Hasan Al-Ambari. Dia berpendapat nyanyian itu tidak apa-apa. Ya, ada beberapa segelintir ulama yang berbeda pendapat, namun pendapat mereka tidak menjadi acuan ya. Ya, wajar dalam masalah fikih, apapun masalah yang dibicarakan, yang diperdebatkan pasti ada perbedaan pendapat. Ya, namun ya tidak semua perbedaan pendapat itu muktabar ya, seperti dalam bab ini. Ulama-ulama yang menyelisihi ya pendapat mayoritas ulama tersebut ya pendapatnya dinilai tidak muktabar. Kadang menyelisihi mayoritas ataupun jumhur ya dari para ulama di dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu pendapat Abu Hanifah dan ya ulama-ulama penduduk kota Kufah dan Basrah. Ya, termasuk di dalamnya Imam Ahmad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi mulai dari ulama-ulama yang berada yang hidup di masa-masa awal, yaitu Abu Hanifah. Ya, demikian juga selanjutnya yaitu Imam Malik, dan mutaakhirin dari kalangan mereka yaitu Imam Ahmad. Mereka semua sependapat di dalam bab ini. Nah, demikian pula mazhab Imam Syafi'i ya terkait nyanyian. Ya, bahwa beliau tidak menyimpang ataupun tidak menyempal dari ulama-ulama tersebut. Ya, beliau juga berpendapat sama. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi, ia berkata, aku pernah mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata, aku tinggalkan di Irak amal yang diada-adakan oleh orang-orang zindik, yaitu yang mereka sebut sebagai takbir. Dengan itulah mereka menyibukkan orang-orang dan memalingkan mereka dari Al-Quran. Ya, yaitu tadi kita sebutkan mengulang-ulang satu kalimat dengan menyenandungkannya, itu disebut takbir. Ya, Ibnu Al-Jauzi mengatakan, Abu Mansur Al-Azhari mengatakan, menjelaskan al-mughabbirah, ya, itu dari kata ghabbara, artinya mengulang-ulang satu kalimat berkali-kali. Ya, seperti itulah nyanyian ya. Ya, lirik-lirik lagu itu kan diulang-ulang ya, berkali-kali, sudah sampai bawah diulang lagi ke atas, diulang lagi sampai ke bawah, diulang lagi ke atas. Itu salah satu teknik atau kaidah nyanyian ya. Nah, itu dahulu disebut takbir atau mughabbirah. Ya, beliau mengatakan, Abu Mansur Al-Azhari menuturkan atau menjelaskan bahwa al-mughabbirah adalah kaum yang mengulang-ulang dan melakukan zikir kepada Allah, mengulang-ulang doa dan permohonan. Ya, mereka menyebut syair-syair yang mereka lantunkan saat berzikir kepada Allah itu sebagai takbir. Ya, nah tampaknya pada saat melantunkan syair-syair tersebut mereka merasa amat senang dan semangat sambil menari-nari. Oleh karena itulah mereka disebut al-mughabbirah. Ya,
Nah, ini juga masyhur di kalangan kaum sufi, yaitu mereka melantunkan zikir-zikir sambil menari. Ya, nah, yang mereka lantunkan adalah syair-syair ataupun kalimat-kalimat zikir. Ya, tapi itu semacam dijadikan alat ya. Ya, sehingga mereka sampai pada kondisi nggak sadarkan diri. Ya, hingga menari-nari ya. Ada yang berputar-putar gitu ya. Ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa kaum sufi. Ya, sambil berzikir mereka berputar-putar ya. Nah, ini sehingga kadang-kadang keluar dari kesadaran gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Az-Zajjaj berkata, mereka disebut mughabbirun ya, berasal dari kata ghabbara ya, yang artinya berulang-ulang atau mengulang-ulang, karena mereka mendorong manusia supaya bisa bersikap zuhud terhadap dunia dan lebih mencintai akhirat. Ya, demikian. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ya, hanya orang-orang zindik yang melakukan itu, yang diadakan oleh orang-orang zindik itu. Ya, nah mereka menyibukkan manusia dari Al-Qur'an. Ya, sebelumnya sudah kita katakan, kasidah, syair ya, walaupun isinya kebaikan-kebaikan, kalau memalingkan ya orang itu dari Al-Qur'an, maka ya juga dilarang. Artinya jangan mendominasi hati sehingga mengeluarkan Al-Qur'an dari hati. Lalu menggantinya dengan syair-syair itu. Seolah-olah syair-syair itu lebih tinggi, lebih menyentuh hati daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu yang disinggung oleh Imam Asy-Syafi'i di sini. Orang-orang itu memalingkan manusia dari Al-Qur'an. Ya, dari Al-Qur'an. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, nyanyian itu adalah hiburan yang dibenci. Ya, sangat identik dengan kebatilan. Ya, siapa saja yang sering melakukan itu, yaitu menyanyi serta mendengarkan nyanyian, berarti dia adalah orang yang tidak sempurna akalnya. Dan kalau dia bersaksi, maka persaksiannya ditolak. Ini pendapat dan pandangan Imam Asy-Syafi'i. At-Tabari berkata, ulama dari berbagai wilayah ya bersepakat memakruhkan dan melarang nyanyian. Di dalam masalah ini hanya Ibrahim bin Sa'ad dan Ubaidullah Al-Ambari yang menyimpang dari jemaah. Jemaah tersebut ya. Nah, Ibnu Jauzi menambahkan, ya tokoh terkemuka ya dari kalangan murid-murid Imam Syafi'i juga mengingkari nyanyian itu. Ya, adapun para pendahulu mereka ya tidak diketahui adanya silang pendapat ataupun perbedaan pendapat di kalangan mereka di dalam masalah ini. Artinya ini sudah semacam ijma di kalangan para ulama. Dan riwayat-riwayat inilah yang dinukil ya oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Hukmu Sama'il Ghina. Ya, ketika menjelaskan hukum musik, lagu dan nyanyian, syair-syair dan kasidah-kasidah yang dilantunkan oleh orang-orang pada masa beliau. Ya, yang ditanyakan di masa beliau. Ya, nah demikian. Seperti ya kita katakan kasidah di zaman para ulama dahulu ya mungkin berbeda ya. Kita katakan hakikatnya, sifatnya, karakternya dengan yang dilantunkan atau yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Walaupun sama namanya syair, nasyid, kasidah. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, tentunya ketika kita ingin memahami satu statement atau pernyataan, kita harus mencocokkannya dengan kondisi pada masa itu. Ketika para ulama berbicara tentang hal-hal seperti ini, kita harus tahu ketika mereka membolehkan apa yang dibolehkan, ketika mereka melarang, bagaimana bentuk yang mereka larang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Begitu pula kalangan terakhir dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mereka pun mengingkari nyanyian itu. Di antara mereka yaitu Abu Thayyib At-Tabari bahkan telah menyusun sebuah risalah, yaitu buku berkaitan tentang celaan dan larangan nyanyian. Abu Thayyib At-Tabari mengatakan tidak boleh bernyanyi, mendengarkan nyanyian ataupun mengetuk tongkat mengiringi nyanyian. Jadi mengetuk tongkat di sini artinya yaitu mengiringinya dengan alat musik. Ya, mengiringinya dengan alat musik.
Wallahu alam bisawab. Seperti notasi-notasi nada ya yang disimulasikan dengan instrumen alat musik ya dengan ketukan dan sejenisnya, maka ini yang tidak dibenarkan ataupun yang dimaksud oleh Abu Thayyib At-Tabari di sini. Abu Thayyib At-Tabari dalam kesempatan lainnya mengatakan, siapa saja yang mengaitkan kata-kata ini, yaitu ihwal bolehnya menyanyi dan mendengarkan nyanyian dan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, berarti ia telah berdusta dengan mengatasnamakan pemuka madhab ini. Yaitu dia telah berdusta mengatasnamakan pendapat itu ya kepada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tidak berpendapat seperti itu. Ya, nah demikian. Imam Syafi'i dalam buku Adabul Qadha ya menyebutkan, jika seseorang terus-menerus mendengarkan nyanyian, maka kesaksian orang ini otomatis tertolak dan kesolehannya dibatalkan, tidak dianggap. Ya, nah ini ya kita katakan pendapat yang sangat jelas dari Imam Syafi'i ya tentang pandangan beliau ya terhadap orang-orang yang berprofesi atau yang melakukannya. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan di sini, ya demikian pendapat ulama mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lainnya. Ya, mereka sepakat di dalam masalah ini tanpa ada perselisihan di antara mereka. Ya, para fuqaha dari kalangan sahabat, ya Imam Syafi'i, ya, itu rekan-rekan Imam Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i juga menegaskan ya bahwa kesaksian para biduanita, penyanyi dan penari itu tidak dapat diterima, alias ditolak ya persaksian-persaksian mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu pandangan ya pendapat ulama-ulama 4 mazhab dan murid-murid mereka dan ulama-ulama yang sezaman dengan mereka. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali segelintir dan pendapat mereka tidak muktabar. Maka perbedaan pendapat di dalam bab ini bisa dikatakan tidak muktabar. Jika ada yang mungkin mengambil ya mencomot sana-sini penukilan pendapat dari ulama-ulama yang membolehkannya, maka itu dianggap pendapat minor yang ghairu mu'tabar, ya, yang tidak bisa dipakai ya di dalam bab ini. Ya, bahkan ya tidak bisa dikatakan sebagai masalah yang diperselisihkan. Maka bisa kita katakan ini termasuk perkara yang disepakati atau masuk dalam kategori ijma ya para ulama ya di dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya Ibnu Jauzi akan menyantumkan tadi ya kita katakan pandangan ulama-ulama 4 mazhab ya. Berikutnya beliau menjelaskan dalil-dalil yang memakruhkan ya dan melarang nyanyian ya kasidah, syair, nasyid ya dan ratapan ya yang kita bicarakan tadi, yang dilarang oleh para ulama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, demikian saja pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.